Kalau tidak bisa berenang ya jangan coba berenang, nanti tenggelam. Seperti itu. Nah kemudian dari olahraga jantung itu yang penting adalah frekuensi dan durasi. Frekuensi. Oh. Dan Oke, kita kembali lagi ke podcast hari ini. Hai Sobat Sigap, Assalamualaikum. Balik lagi di podcast Sanrasan, yaitu santai bicara masalah kesehatan dengan RSUD Tongas. Kali ini bersama saya Dr. Denny sebagai host. Kalau saya kasih pilihan punya tabungan miliaran atau punya jantung yang sehat sampai usia tua, kira-kira Sobat Sigap pilih yang mana? Kebanyakan mungkin pilih tabungan emas, begitu kira-kira ya. Tapi sering lupa investasi yang paling penting, yaitu kesehatan jantung. Dalam kondisi istirahat, rebahan pun jantung masih berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari. Oke, di episode kali ini kita akan membahas kenapa menjaga jantung sebenarnya adalah investasi terbaik untuk masa depan. Oke, hari ini kita bersama dokter spesialis jantung yang akan menjawab berbagai mitos dan fakta seputar kesehatan jantung. Telah hadir bersama kita Dr. Cik Hadi. Apa kabar dokter? Sehat dok? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu ngobrol bareng Sobat Sigap di Sanrasan. Oke dokter, monggo dipersilakan perkenalkan diri dokter. Baik, terima kasih Dr. Denny. Mungkin Sobat Sigap masih belum kenal ya. Saya memang baru bergabung di RSUD Tongas ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Cik Hadi, Dr. Cik Hadi ya. Kebetulan saya adalah seorang spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya baru bergabung di RSUD Tongas ini, Sobat Sigap. Sudah hampir 1 tahun ya, Dr. Denny ya, 1 tahun. Sudah mulai membuka poli juga. Alhamdulillah untuk poli saya ini adalah hari Rabu jam 1. Kemudian dan hari Sabtu jam 8 pagi. Seperti itu dokter ini barangkali. Oke, terima kasih ya dokter. Semoga pasiennya banyak di poli ya dokter nggih. Oke dokter, kita mulai lagi ya dokter nggih. Dokter, saya mau tanya ya. Dok, banyak orang merasa kalau masih muda berarti aman dari penyakit jantung. Kira-kira mitos apa faktanya dok? Ya, jadi ini memang yang paling sering jadi pertanyaan ya Sobat Sigap ya. Memang dari sakit jantung itu kesannya adalah pada waktu usia tua saja, Sobat Sigap, Dr. Denny. Usianya biasanya di atas 50 tahun. Hanya saja untuk saat ini penyakit jantung itu bisa terjadi di usia muda. Bahkan sekarang ini trennya malah usianya usia muda, Dr. Denny, Sobat Sigap ya. Kalau yang dulu kita dikatakan bahwa penyakit jantung itu banyak yang degeneratif, tapi dengan berkembangnya ilmu sekarang ini sudah mulai terdeteksi sejak usia dini. Bahkan ada beberapa penyakit, sebagai contoh penyakit jantung bawaan ya, yang biasanya Sobat Sigap dikatakan sebagai jantung bocor ya. Itu ada ketidaksempurnaan di bagian jantung yang itu mulai muncul pada setelah lahir pun sudah muncul di sana. Biasanya tandanya biru. Kalau misalkan masih bayi itu kalau menyusui itu gampang lepas. Kemudian kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang gampang gumoh. Pokoknya kalau menyusui itu beliau gampang lepas bayinya itu. Kemudian sesek mendadak pada waktu bayi itu juga bisa terjadi ya. Dan bahkan pada usia remaja pun ini ada salah satu penyakit jantung yang didapat dari infeksi sehingga pintu jantung tidak bisa membuka dengan lebar, nanti munculnya sesak seperti itu. Jadi ini sering mulai tampak begini tuh penyakit awal sudah mulai tampak seperti itu. Berarti fakta ya dok? Fakta seperti itu. Berarti penyakit jantung muncul itu secara diam-diam bahkan sebelum muncul gejala gitu. Betul sekali itu terjadi. Duh, penjelasannya paham banget dok. Oke dokter, kalau investasi uang hasilnya mungkin baru terasa beberapa tahun lagi nggih dok. Nah, investasi kesehatan jantung itu seperti apa nggih dok? Baik, itu Sobat Sigap ya. Jadi memang jantung itu memang sangat
vital sekali ya. Nggih. Termasuk organ vital untuk bagian Ya, jantung betul. ini. Jadi kalau jantung bermasalah ya pastinya produktivitas juga akan terganggu. Iya, betul. Kemudian aktivitas juga akan terganggu. Betul. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menghidupi keluarga pun juga akan terganggu. Betul Jadi sekali. kesehatan jantung sangat penting sekali untuk Sobat Sigap ini perhatikan ya, Ya, untuk diperhatikan. Salah satunya adalah dengan cara menjaga jantung tetap sehat. Seperti itu barangkali Sobat Sigap. Oke, berarti investasi itu bukan soal biaya yang mahal ya dok ya? Bukan, hanya kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. nggih? Betul. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang baik untuk jantung. Jadi itu salah satu bentuk dari investasi membuat jantung sehat dan tentunya nantinya akan menjaga produktivitas makin baik. Seperti itu. Oke, semakin menarik aja dok. Oke, dokter, jujur saja, sekarang banyak yang kerjanya duduk seharian, begadang, minum kopi kayak saya gini ya dok ya, atau minuman manis yang sehari bisa sampai 3 kali gitu ya dok. Seberapa besar dok pengaruhnya terhadap kesehatan jantung? Baik, baik Sobat Sigap. Jadi memang untuk kesehatan jantung itu memang tidak didapat langsung Sobat Sigap ya. Jadi itu memang harus dijaga ya. Ada beberapa cara untuk menjaga dari kesehatan jantung. Biasanya yang didengung-dengungkan dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit Tongas tentunya itu ada istilahnya namanya cerdik. Masih dengar ya? Pernah dengar ya Sobat Sigap untuk cerdik? Jadi apa itu dok? Jadi cerdik itu sebenarnya akronim, jadi singkatan. Untuk yang C-nya itu adalah cek kesehatan rutin. Artinya apa? Artinya kalau ada program-program dari rumah sakit Monasih seperti cek kesehatan berkala, kemudian screening, silakan untuk diambil untuk dikerjakan ya. Karena dengan cek kesehatan yang secara berkala, meskipun dalam kondisinya sehat, itu bisa menjadi salah satu screening untuk membuat mengetahui sejak awal bahwa ada permasalahan atau ada risiko tidak dalam penyakit jantung. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan E. E-nya itu adalah nyahkan rasa perokok ya. Jadi tidak boleh merokok. Kira-kira kalau merokok itu sehari kira-kira berapa dok? Yang mendak boleh sama sekali. Oh, enggak boleh. Jadi tidak ada tawar menawar. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita investasi hal yang baik untuk jantung, maka jantung akan sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita investasi hal yang buruk seperti merokok, nanti dalam beberapa tahun itu akan menjadi plak dan ujungnya akan menjadi penyakit jantung ya. Itu untuk poin yang kedua yang C. Kemudian yang R-nya itu adalah rutin berolahraga. Olahraga. Maksudnya rutin berolahraga ini seperti yang judul kita hari ini adalah melakukan investasi dengan melakukan gerakan-gerakan yang sederhana itu akan membuat jantung semakin sehat. Kemudian yang keempat cerdik. D-nya adalah diet yang baik. Maksudnya diet yang baik itu adalah bahwa pola makan harus dijaga. Seperti yang tadi dokter ini katakan, saya sukanya ngopi, makan berlemak, kemudian makan makanan yang dahsyat itu sangat tidak baik sekali. Jadi manis itu dok ya terutama ya. Kalau manis yang penting tidak punya penyakit kencing manis ya. Kalau ada kencing manis ya jangan ya. Yang pasti salah satu penyebab dari penyakit jantung itu adalah jantung koroner. Yang jantung koroner itu artinya ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Bahan bakar untuk sumbatan pembuluh darah jantung itu adalah lemak. Jadi harapannya lemak-lemak jahat itu dikurangi dengan cara mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak seperti gorengan dan santan dan sebagainya. Itu yang D, dokter ini. Yang E, dok? Kemudian yang E, yang E itu adalah yang cerdik cerdik. Kalau yang I itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat cukup. Minimal berapa hari dok? Kalau istirahat jangan setiap hari. Berapa jam setiap hari dok? Tergantung usianya ya. Kalau usia di antara 50. Lanjut dok. Kalau misalkan di usia antara 50 tahun sampai 60 tahun itu sarannya adalah antara 4 sampai 6 jam. Ya, artinya apa? Artinya jika nanti sudah tercapai 4 sampai 6 jam dalam 24 jam dalam keseharian, artinya istirahatnya kita katakan sebagai hal yang cukup. Tapi kalau di bawah itu maka kurang. Semakin begadang, semakin kurang dari 4 jam,
maka ini berisiko untuk mengalami penyakit, bukan terutama penyakit jantung itu sama. Jadi harus istirahat yang cukup, Dr. Deni. Tidak boleh begadang ya. Kalau suka begadang gini dok. Yang penting kalau selama 24 jam, kalau malamnya begadang, siangnya bisa istirahat. Okay. Antara 4 sampai 6 jam. Kemudian yang terakhir K-nya itu adalah kelola stres ya. Jadi maksudnya setelah kelola stres itu adalah bahwa dalam kesehariannya ini harus secara psikis sehat ya. Tidak boleh marah-marah setiap hari, tidak boleh nesu setiap hari. Kemudian kalau bisa ini bersama dengan rekan-rekan yang sebayanya atau rekan-rekan yang ada di kantornya sering mengadakan kegiatan sehingga hatinya secara psikis bisa terjaga. Oh gitu. Seperti itu barangkali. Jadi cerdik sangat penting sekali untuk pola hidup sehat di bagian jantung. Begitu. Jadi dampak dari itu kan berarti lifestyle ya dok ya? Iya betul sekali. Lifestyle. Oke dokter, kita lanjut ya. Dokter, banyak orang berpikir menjaga kesehatan jantung itu harus dimulai dengan olahraga berat atau menjadi atlet. Apa seperti itu dokter? Itu mitos ya. Mitos ya. Iya. Jadi memang untuk olahraga yang dari jantung disarankan, dianjurkan jalan itu kaki, adalah dok? Olahraga yang aerobik. Oh aerobik, iya. Jalan kaki dok? Ya itu termasuk salah satunya. Oh gitu. Jadi olahraga aerobik itu maksudnya olahraga yang tidak ngoyo kalau orang bilang tuh ya. Jadi maksudnya ngoyo tuh pada waktu aktivitas sampai ngos-ngosan sampai kayak orang mau meninggal itu tidak salah ya. Jadi yang baik itu adalah yang santai, terukur dan yang dianjurkan itu adalah yang aerobik. Yang salah satu contohnya ada 3 besar yang dianjurkan. Yang pertama itu adalah olahraga yang jalan sehat ya. Jalan sehat, jadi ya jalan dok. sehat, 1, 2. kalau sudah capek berhenti. Jadi tidak ngoyo ya. Kemudian yang kedua itu adalah bersepeda. Kalau masih kuat ya. Kalau tidak kuat ya jangan dipaksa sekali lagi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah berenang. Ya gitu. Sama kalau tidak bisa berenang ya jangan coba berenang nanti tenggelam. Seperti itu. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah dari olahraga jantung itu yang penting adalah frekuensi dan durasi. Durasi. Jadi maksudnya itu adalah misalkan jalan ya, maka jalan yang dianjurkan itu adalah minimal berapa dok? 30 menit. 30 menit. Jadi kalau misalkan olahraga jalan gitu ya, berputar, tapi ternyata itu adalah cuma 15 menit, itu masih belum bisa mempengaruhi kesehatan jantung. 30 menit itu kira-kira tidak terpatok berapa langkah gitu ya dok? Jadi kalau dihitung kira-kira sekitar 7.500 langkah. Jadi 7.500 langkah itu kalau dikonversikan kira-kira 30 menit. Oh ya. gitu. Itu yang kalau pertama. Lebih dari 30 kira-kira? Bagus. Oh nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting adalah kalau sudah capek, sudah istirahat seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua selain 30 selain durasi ya itu adalah frekuensi. Frekuensi yang dianjurkan itu adalah minimal berapa 3 maksimal 5 kali dalam 1 minggu. 1 minggu. Jadi artinya kalau misalkan olahraga lari kemudian 1 minggu cuma 2 kali masih belum mempengaruhi jantung. Seperti itu. Kalau seminggu sekali dok? Waduh, belum masuk ke 3 kali berarti ya. Jadi memang untuk sobat sigap ya, kalau memang olahraga untuk investasi untuk kesehatan jantung, maka lakukan yang aerobik selama 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu dan sekali olahraga adalah 30 menit. Kalau tidak kuat 30 menit langsung bisa dibagi 2, 15 menit istirahat, 15 menit lagi kemudian. Seperti itu barangkali sobat sigap. Oke, yang renang dok? Boleh sama. Kalau yang berenang kira-kira? Kira-kira untuk waktunya sama, baik berenang maupun bersepeda. Minimal adalah 30 menit. Kemudian untuk 1 minggu minimal 3 maksimal 5. Jadi tidak setiap hari seperti itu, sobat sigap. Kalau bagi kita bisa seminggu sekali dok ya. Seperti itu. Oke dokter, berarti gini dok ya. Berarti olahraga bikin jantung sehat ya dok. Tapi kenapa kita mendengar ada orang yang justru terkena serangan jantung pada saat kita olahraga dok? Apa olahraga itu berbahaya dok? Enggak, sebenarnya olahraga itu benar bagus sekali. Yang jadi masalah adalah sobat sigap pada waktu melakukan olahraga memang secara dasarnya memang punya penyakit jantung. Oke. Tak terdeteksi atau mungkin pada waktu kegiatan itu juga aktivitasnya berlebihan. Oke. Maksudnya itu ngoyo gitu loh.
salah satu cara untuk mengetahui bahwa ada potensi penyakit jantung itu adalah Iya. sekali lagi ya, yang masuk cerdik tadi. Yang pertama yaitu adalah cek kesehatan rutin. Cek kesehatan ya. rutin. Kemudian yang kedua, mungkin secara Iya. lifestyle, Oke, ya, dokter. olahragawan tersebut ada hal yang tidak betul, ada yang tidak baik. Iya. Sehingga memang ada potensi untuk terjadi serangan jantung. Seperti yang kemarin terakhir itu yang ada kegiatan bulu tangkis ya waktu itu Iya, ya, yang pada waktu memukul bulu tangkis sekali kemudian dia unfall, jatuh, kemudian dia meninggal. Ya bisa jadi itu sejak awal memang ada bakat ya ada untuk bakat ya. penyakit, dan kebetulan olahraganya olahraga yang kompetitif. Kemudian waktu itu sudah serangan jantung dan akhirnya unfall ya. Oke. Jadi penting sekali untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui metode cerdik ini. Jadi bukan olahraganya dokter Deni yang oke. membuat orang tersebut menjadi unfall, tapi bisa jadi memang secara awal memang punya potensi ke arah serangan jantung. Terus Begitu. yang kedua dia tidak melakukan medical check up dok ya secara Betul rutin. sekali. Mungkin ada Oke. yang luput di sana. Seperti itu dokter Deni. Oke, berarti olahraga itu memang membuat denyut jantung dan kebutuhan oksigen meningkat ya dokter? Betul sekali. Oke dokter. Terima kasih dokter. Bahasan kali ini seru sekali, nggih. Iya, iya. Sehat selalu ya dokter. Amin, terima kasih, Amin. dokter Eni. Oke, teman-teman ingat jantung tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Sudah saatnya kita juga mulai bekerja untuk kesehatan jantung. Karena buah tomat, buah durian, jantung sehat, investasi masa depan. Dokter ada pantun? Tidak ada, tapi saya ada closing statement. Oh barangkali. boleh. Monggo dokter, closingnya. Baik, untuk sobat sigap yang ada di daerah Tongas dan sekitarnya, saya ingin memberikan closing statement yang mengatakan bahwa jantung adalah investasi dari masa depan. Ya. Kemudian kesehatan jantung ini adalah investasi untuk masa depan. Setiap denyutan jantung, ya, ini mengingatkan kita bahwa hidup itu sangat berharga. Salah satunya untuk menjaga hidup ini berharga adalah menjaga kesehatan jantung dengan cara olahraga atau langkah sebanyak 7.500 langkah dalam 24 jam atau dalam satu hari. Lakukan hal-hal kecil tersebut untuk investasi yang besar. Oke dokter, terima kasih dokter dengan kesibukan dokter yang sangat padat sekali menyempatkan waktu untuk bincang-bincang kita saat ini. Terima kasih nggak dokter. Habis ini lanjut kemana dok? Ya visita dan Bali mungkin. Oke, terima kasih sobat untuk hari ini obrolan kita close ya. Terima kasih.